Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Langit sore berwarna jingga ketika Dimas membuka kotak surat kecil yang tergantung di pagar rumahnya. Angin berembus lembut, membawa aroma rumput basah dari taman depan rumahnya yang sederhana tapi bersih dan asri. Di antara beberapa lembar brosur dan tagihan, matanya menangkap sebuah amplop putih elegan dengan logo SMA Negeri 3, alma maternya 20 tahun silam. Seketika, kenangan-kenangan masa muda menyeruak, membanjiri ingatannya seperti arus deras di sungai saat hujan deras. Dimas membuka amplop itu perlahan. Lalu tersenyum kecil saat membaca isi undangan yang memintanya hadir dalam acara reuni akbar angkatan mereka yang akan diadakan di restoran mewah bernama Langit Senja. Tempat yang sangat ia kenal, karena ialah pemiliknya. Dimas meletakkan undangan itu di meja, duduk sejenak sambil menyesap teh hangat, memandangi halaman belakang rumah yang dipenuhi pepohonan dan anggrek-anggrek kesayangannya. Meski kehidupannya kini terbilang sukses, Dimas tetap memilih hidup tenang, jauh dari sorotan dan dunia penuh pamer kemewahan. Ia selalu percaya bahwa hidup bukan soal dilihat orang, tapi soal bagaimana memberi arti bagi sesama. Restoran Langit Senja memang dikenal sebagai tempat makan premium yang menjadi incaran banyak kalangan. Tempatnya berada di perbukitan pinggiran kota, menghadap ke panorama kota dan langit terbuka, cocok untuk jamuan penting, lamaran, atau reuni sekalipun. Tapi tak banyak yang tahu, di balik restoran mewah itu, berdirilah sosok Dimas, pria sederhana dengan masa lalu yang penuh liku. Ia tidak pernah merasa perlu untuk menonjolkan diri, bahkan saat bisnisnya menembus jaringan nasional dan dihormati oleh banyak pengusaha besar. Semua dikelolanya dengan diam, penuh kerja keras, dan tanpa perlu dipuji. Dimas tidak langsung menjawab undangan itu. Ia menghabiskan beberapa hari memikirkan hal-hal yang sebenarnya tak terlalu penting. Apakah teman-teman lamanya masih mengingatnya? Apakah mereka masih seperti dulu, ceria dan penuh tawa? Atau sudah berubah menjadi orang-orang asing yang sibuk dengan dunia masing-masing? Yang jelas, bukan status atau jabatan yang ingin ia tunjukkan. Ia hanya ingin datang sebagai dirinya sendiri. Dimas yang dulu, yang selalu membawa bekal dari rumah, duduk di pojok kelas sambil mencatat diam-diam, dan sering jadi bulan-bulanan candaan karena miskin tapi rajin. Suatu malam, ia memanggil manajer restorannya, Yanto, yang sudah bekerja dengannya sejak awal restoran itu berdiri. "Yan, aku ingin datang ke reuni di sini. Tapi jangan beritahu siapapun kalau aku pemilik tempat ini," ucapnya dengan tenang. Yanto sempat terdiam. "Pak Dimas serius? Tapi..." "Cukup. Nggak perlu pakai, Pak. Hari itu aku hanya tamu. Aku hanya Dimas, teman sekolah biasa," kata Dimas sambil tersenyum. Yanto mengangguk, walau dalam hati ia bingung. Tapi ia tahu benar karakter bosnya yang satu ini. Diam-diam dermawan, selalu ingin rendah hati, dan paling tidak suka jadi pusat perhatian. Maka ia tak banyak bertanya lagi. Beberapa hari sebelum acara, Dimas menyiapkan segalanya dengan diam-diam. Ia memastikan bahwa stafnya memberikan pelayanan terbaik, memilih menu spesial yang dulu menjadi makanan favorit masa sekolah. Nasi goreng sosis dan es teh manis, sebagai selingan dalam daftar makanan kelas atas. Semua dipikirkan dengan cermat, bukan untuk pamer,
tapi agar semua tamu yang hadir merasa seperti pulang ke masa lalu. Di hari H, pagi itu Dimas berdiri di depan kaca rumahnya. Ia mengenakan jaket tua kesayangannya, jaket jeans yang warnanya mulai pudar namun penuh sejarah. Ia mengeluarkan sepatu kets lama yang masih bersih dan nyaman, lalu mengambil helm dan kunci motor tuanya, Honda Gale lawas yang sudah menemaninya sejak kuliah dulu. Motor itu masih menyala dengan baik, walau suaranya sudah berat dan mesinnya sesekali batuk. Tapi Dimas mencintai motor itu, bukan karena nilainya, melainkan karena kenangan-kenangan yang melekat padanya. Ia melaju perlahan ke arah restoran. Jalanan kota masih cukup lengang di sore menjelang malam. Dimas menikmati setiap detiknya, seolah menelusuri kembali jalan kenangan. Saat ia tiba di area parkir restoran, deretan mobil mewah telah memenuhi halaman depan. SUV mahal, sedan sport, bahkan 1-2 mobil dengan sopir pribadi yang tetap siaga di sisi kendaraan. Dimas memarkir motornya di pojok, jauh dari keramaian. Ia turun dan melepas helm, menyimpan jaket di tangan dan melangkah perlahan ke arah aula utama tempat reuni berlangsung. Lampu-lampu hangat telah menyala. Musik nostalgia tahun 2000-an mengalun lembut. Banyak wajah tampak berseri-seri, berpelukan, saling menyapa dengan tawa dan cerita yang mengalir deras. Aroma makanan khas restoran menyambut para tamu, membuat suasana semakin akrab. Tak ada yang memperhatikan Dimas saat ia masuk. Beberapa orang menoleh sekilas, lalu kembali berbincang dengan gengnya masing-masing. Dimas tidak keberatan. Ia menatap sekeliling, mencari wajah-wajah yang dulu sering mengisi harinya di bangku SMA. Di sudut aula, ada Winda, sahabat lamanya yang dulu sering duduk bersebelahan dengannya saat belajar. Di sisi lain, ada Bimo dan Andre, dua mantan ketua geng populer yang dulu selalu tampil keren dan kini tampak lebih dewasa, tapi tetap menyisakan aura pamer dalam gaya bicara dan tatapan mereka. Dimas mengambil tempat duduk di salah satu meja kosong. Ia tidak merasa asing atau kecil hati. Justru sebaliknya, ia menikmati momen itu sebagai penonton. Ia tahu, di hadapannya sekarang adalah berbagai versi masa lalu yang kini tumbuh dengan caranya sendiri-sendiri. Seseorang dari panitia datang menghampirinya, menanyakan namanya. Dimas menjawab dengan santun, Dimas Prasetyo, Angkatan 2005. Petugas mencocokkan dengan daftar tamu dan langsung mempersilakan masuk dengan sopan. Tak lama kemudian, ia melihat beberapa pelayan, yang semuanya bekerja di bawah pengelolaan manajernya, menatapnya sekilas. Ada yang ingin menyapa, namun Dimas mengisyaratkan agar mereka tetap bekerja seperti biasa. Ia tak ingin identitasnya diketahui dulu. Biarkan malam ini jadi malam yang berjalan alami, tanpa embel-embel status atau kekuasaan. Sambil duduk, Dimas melihat satu persatu teman-temannya datang dan saling pamer pencapaian. Ada yang kini jadi manajer bank, ada yang sukses di luar negeri, ada pula yang jadi konten kreator terkenal. Mereka berbagi cerita dengan penuh semangat, dan sesekali terdengar candaan yang mengarah pada penampilan seseorang. Dan di sanalah Dimas, pria sederhana dengan motor butut dan jaket lusuh, duduk diam sambil tersenyum, menyadari bahwa malam ini bukan sekadar reuni, tapi awal dari sebuah pelajaran hidup yang akan mengubah cara pandang banyak orang di ruangan itu. Sore itu, langit mulai gelap perlahan, menandakan malam akan segera datang. Di luar restoran, langit senja, barisan mobil mewah semakin memadati pelataran. Beberapa di antaranya bahkan sudah dikawal oleh sopir pribadi yang berdiri gagah di samping kendaraan, lengkap dengan jas hitam dan kacamata gelap. Seorang petugas keamanan membantu tamu turun dari mobil, membuka pintu dengan ramah dan menyapa dengan penuh hormat. Di tengah kemewahan itu, dari arah berlawanan, sebuah motor tua dengan suara bergetar mendekat perlahan. Knalpotnya yang tua mengeluarkan bunyi khas, mesinnya terdengar seperti batuk-batuk. Motor itu berhenti di sudut parkiran yang cukup sepi,
jauh dari barisan mobil mewah. Helmnya usang, catnya sudah mengelupas, dan tempat duduknya diselimuti lapisan kulit yang dijahit sendiri karena sobek di sana-sini. Dimas turun dari motornya dengan tenang, mematikan mesin dan mengangkat helm. Ia menarik napas panjang dan menatap restoran megah di depannya. Ia tahu tempat itu luar dalam. Ia tahu desain bangunan, lampu gantung di aula utama, bahkan tahu bagaimana aliran air di taman kecil di sebelah kiri pintu masuk. Karena tempat itulah hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Namun hari itu, ia tidak datang sebagai pemilik. Ia datang sebagai tamu undangan. Sebagai alumni biasa. Sebagai Dimas yang dulu hanya dikenal sebagai anak miskin yang pendiam di bangku SMA. Ia menggantung helm di motornya dan mengenakan kembali jaket jeans lusuh yang sudah mulai memudar warnanya. Jaket itu penuh kenangan. Dulu ia kenakan hampir setiap hari ke sekolah, dan kini ia pakai kembali, bukan untuk gaya, tapi untuk kesetiaan terhadap dirinya yang dulu. Ia tahu, penampilannya kontras dengan tamu lain. Tapi ia tidak peduli. Yang ia bawa adalah niat baik dan rindu akan masa lalu. Ketika ia masuk ke area utama, pandangan beberapa orang mulai tertuju padanya. Seorang wanita berkacamata yang berdiri di dekat meja registrasi menatap Dimas dari ujung kepala hingga kaki, lalu berbisik pada temannya sambil tersenyum kecil. Tak lama, dua pria yang sedang mengobrol sambil memegang gelas anggur menoleh dan ikut tertawa kecil. Lalu berbisik satu sama lain, menunjuk ke arah jaket lusuh yang dikenakan Dimas. "Waduh, itu siapa? Tukang ojek nyasar?" ucap salah satu dari mereka setengah tertawa. "Kayaknya alumni juga. Tapi motor tua? Jaket bulu kan? Kok bisa masuk ya?" sahut yang lain. Dimas hanya tersenyum. Ia mendengar semuanya. Tapi tak ada rasa marah. Tak ada rasa tersinggung. Ia sudah cukup kenyang dengan komentar seperti itu di masa lalu. Dan kini ia tahu, tak ada gunanya membalas sinis dengan sinis. Petugas registrasi memandangnya ragu-ragu sebelum bertanya. "Maaf, bapak tamu dari siapa ya?" Dimas mengangguk ramah. "Saya Dimas Prasetyo. Alumni tahun 2005. Petugas itu buru-buru membuka daftar, mencocokkan nama, dan begitu menemukan namanya, ia langsung tersenyum dan mempersilakan masuk. "Silakan, Pak Dimas. Tempat duduknya bebas. Makan malam akan dimulai sebentar lagi." Tanpa banyak bicara, Dimas melangkah masuk ke dalam ruangan. Aula besar restoran itu telah dihias dengan tema vintage. Foto-foto masa sekolah terpajang di dinding. Beberapa poster bergambar gaya rambut khas tahun 2000-an, dan musik nostalgia mengalun pelan dari pengeras suara. Para alumni telah mulai berkumpul di meja-meja bundar, berbincang hangat, tertawa lepas, dan sesekali saling menunjukkan foto keluarga atau portofolio pekerjaan. Beberapa orang melirik Dimas yang berjalan sendiri, lalu langsung menunduk atau memalingkan muka, seolah tak mengenalinya. Ada juga yang memang tidak mengingat siapa dia. Lagi pula, waktu 20 tahun bisa mengubah segalanya, termasuk wajah dan posisi sosial. Di sudut ruangan, dua wanita yang dulu dikenal sebagai siswi populer, Ratih dan Indri, mulai berbisik saat melihat Dimas melewati meja mereka. Ya ampun, itu Dimas yang dulu sering dibully anak-anak cowok karena suka bawa bekal dari rumah? Serius? Dimas yang itu? Kok gitu amat penampilannya sekarang? Jaketnya kayak dari gudang. Gue kira dia nggak bakal datang, ternyata malah berani masuk ke restoran mewah kayak gini, naik motor butut pula. Tawa kecil pun terdengar dari mereka. Dimas hanya mendengar sebagian, tapi cukup untuk tahu bahwa banyak dari mereka masih terjebak dalam cara pandang lama. Menilai dari penampilan, bukan dari siapa seseorang sebenarnya. Namun lagi-lagi, Dimas hanya tersenyum. Ia mengambil tempat duduk di salah satu meja paling pojok, jauh dari keramaian. Di meja itu belum ada tamu lain,
dan itu membuatnya justru lebih nyaman. Ia bisa melihat ke seluruh ruangan, memperhatikan satu persatu teman lamanya yang kini bersolek dengan versi dewasa mereka. Ada yang makin percaya diri, ada yang makin sombong, ada juga yang makin rendah hati. Seorang pelayan menghampiri Dimas dengan sedikit ragu, lalu berbisik, "Pak, apakah saya perlu siapkan ruangan VIP?" Dimas menggeleng pelan. "Nggak usah, Rudy. Saya di sini sebagai tamu biasa. Lakukan tugasmu seperti biasa. Anggap saya nggak ada." Pelayan itu menunduk hormat lalu berlalu. Beberapa alumni yang memperhatikan adegan itu mulai berbisik-bisik. Kok pelayannya kenal sama dia ya? Mungkin sering makan di sini kali, tapi nggak punya uang buat bayar, jadi minta gratis?" "Hahaha, bisa jadi. Gaya-gaya gitu biasanya ngarep sisa makanan." Suara tawa kecil kembali mengisi udara. Namun tidak semua bersikap seperti itu. Dari kejauhan, Winda, sahabat masa SMA Dimas, memerhatikan dengan seksama. Ia tidak begitu mengenali Dimas pada awalnya, tapi ada sesuatu dari sorot mata dan cara bicaranya tadi yang terasa familiar. Ia terus memperhatikannya, mencari celah dalam ingatannya, mencoba mengaitkan bayangan lelaki itu dengan Dimas kecil yang ia kenal dulu. Meskipun Dimas telah berubah secara fisik, ia tahu ada bagian dari dirinya yang tak berubah, tatapan tenang dan cara tersenyum yang khas. Winda berdiri dari tempat duduknya dan berjalan pelan ke arah Dimas. Namun sebelum ia sampai di meja, acara dibuka oleh panitia. Musik dimatikan, dan MC mulai menyapa para alumni dengan riang. "Selamat malam semua. Selamat datang di acara reuni Akbar Angkatan 2005. Sudah 20 tahun sejak kita lulus, dan malam ini, kita semua berkumpul di tempat yang luar biasa mewah ini, yaitu Restoran Langit Senja." Semua bertepuk tangan meriah. Dimas pun ikut bertepuk tangan pelan, meskipun dalam hati ia menahan senyum. Ia tahu, sebagian besar tamu di ruangan itu tidak menyadari bahwa restoran mewah ini, tempat yang mereka bangga-banggakan, adalah hasil dari tangan dan keringatnya sendiri. MC melanjutkan, "Kita akan punya banyak sesi seru malam ini. Makan malam, sharing perjalanan hidup, games, dan tentu saja, cerita-cerita lucu masa sekolah dulu. Tapi sebelum itu, silakan duduk dengan nyaman. Nikmati sajian pembuka yang sebentar lagi akan disajikan." Pelayan mulai berdatangan, membawa makanan ringan pembuka ke meja-meja para tamu. Saat satu pelayan lewat di dekat Dimas, ia menunduk hormat dalam diam. Beberapa tamu mulai memperhatikan gelagat aneh para pelayan, tapi belum menyadari sepenuhnya. Dimas menikmati makanannya dengan santai. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Namun ia tahu, malam ini baru permulaan. Panggung telah terbuka, dan apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan menjadi pelajaran terbesar bagi banyak orang di ruangan itu. Langit malam telah menyelimuti restoran Langit Senja, dengan taburan bintang yang terlihat dari dinding kaca besar di sisi aula. Lampu gantung berkilauan di langit-langit, menciptakan suasana hangat dan mewah. Aroma sajian pembuka mulai memenuhi ruangan, memancing selera para tamu yang mulai ramai duduk di meja masing-masing. Tawa dan obrolan mengalir deras, dipenuhi nostalgia dan euforia pertemuan yang sudah dinantikan selama 2 dekade. Dimas masih duduk di sudut ruangan, menikmati makanannya perlahan. Di sekelilingnya, suasana pesta semakin riuh. Ia mengamati wajah-wajah yang dulu akrab di masa putih abu-abu, kini berubah menjadi versi dewasa. Beberapa dengan perut buncit, beberapa dengan rambut yang mulai menipis, dan sebagian dengan dandanan berlebihan yang tampak mencolok. Meski banyak yang berubah, tapi cara bicara dan sikap sebagian dari mereka tampaknya tetap sama. Terutama mereka yang dulu merasa paling populer di sekolah. Di sisi lain ruangan, Andre dan Bimo, 2 mantan siswa paling disegani saat SMA,
sedang bercengkerama dengan beberapa teman lainnya. Mereka tertawa lebar, bergantian memamerkan kisah sukses masing-masing. Andre kini menjadi pemilik showroom mobil mewah, sementara Bimo berprofesi sebagai konsultan properti dengan penghasilan ratusan juta per bulan. Cerita mereka penuh angka, penuh gaya, dan tanpa jeda untuk mendengar kisah orang lain. Salah satu dari mereka, Bayu, tiba-tiba menunjuk ke arah Dimas yang duduk sendirian. Itu siapa ya? Dari tadi sendirian aja. Pakai jaket lusuh. Motornya juga gue lihat tadi di parkiran. Buset, udah kayak motor zaman dinosaurus, kata Bayu sambil tertawa. Bimo ikut menoleh. Oh itu, kalau nggak salah namanya Dimas. Dulu sih biasa aja. Malah cenderung cupu. Kayaknya sekarang juga gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Andre menimpali dengan nada mengejek. Lah, ke acara mewah kayak gini naik motor tua? Udah gitu masuk restoran kayak tamu kehormatan. Gaya-gayaan banget. Nggak tahu malu. Tawa pun pecah di antara mereka. Beberapa tamu yang mendengar ikut tersenyum miring. Sebagian hanya diam, tidak ikut menertawakan, tapi juga tidak membela. Sementara itu, Dimas tetap tenang. Ia tahu siapa yang sedang membicarakannya, tapi memilih untuk tetap diam, menahan diri, dan menikmati makanannya. Bagi Dimas, ini bukan hal baru. Dulu saat SMA pun, ia kerap jadi bahan olokan karena membawa bekal dari rumah dan tak pernah memakai sepatu mahal seperti teman-temannya. Tapi waktu telah mengajarkannya banyak hal. Bahwa harga diri tidak dibangun dari pengakuan orang lain, melainkan dari ketenangan hati sendiri. Beberapa saat kemudian, sesi perkenalan alumni dimulai. MC berdiri di atas panggung kecil dan mengambil mikrofon. Baik, teman-teman, sekarang saatnya kita mengenang masa lalu dan melihat bagaimana perjalanan hidup masing-masing setelah 20 tahun berlalu. Kami akan panggil satu persatu berdasarkan daftar absen angkatan dulu, ya. Tepuk tangan meriah pun terdengar. Beberapa nama disebut, satu persatu alumni maju ke depan, memperkenalkan diri, pekerjaan, dan sedikit kisah inspiratif mereka. Beberapa mendapat tepuk tangan meriah, terutama yang sekarang bekerja di luar negeri atau memiliki jabatan besar di perusahaan ternama. Tibalah giliran nama Dimas disebut. Berikutnya, Dimas Prasetyo. Dulu kelas 3 IPA 2. Masih ingat, teman-teman? Beberapa orang menoleh, ada yang berbisik, oh itu yang di pojokan tadi. Yang lain hanya mengangkat alis, pura-pura tidak tertarik. Dimas berdiri perlahan, berjalan santai ke depan panggung. Sambil membawa senyum kecil, ia mengambil mikrofon dari MC dan menatap para alumni di hadapannya. Selamat malam semuanya, ucapnya sopan. Saya Dimas. Ya, mungkin beberapa dari kalian masih ingat. Mungkin juga sudah lupa. Saya dulu sering duduk di pojokan kelas, bawa bekal dari rumah, dan jarang ikut nongkrong. 20 tahun berlalu, saya bekerja di bidang jasa makanan. Tiba-tiba terdengar tawa kecil dari salah satu meja depan. Wah, catering ya, ucap Andre setengah berbisik tapi cukup keras untuk terdengar. Hebat juga bisa masuk ke restoran kayak gini, gratis kali ya. Tambah Bimo sambil tertawa. Beberapa alumni ikut tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena ingin merasa lebih unggul. Dimas mendengarnya, tapi ia tidak bereaksi. Ia justru tersenyum dan melanjutkan. Saya percaya setiap orang punya jalannya masing-masing. Saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk terus berkarya. Saya tidak banyak bicara, karena saya lebih suka bekerja diam-diam. Tapi saya senang bisa hadir di sini, bertemu kalian semua. Tepuk tangan terdengar, meski tidak seramai yang sebelumnya. Dimas mengangguk sopan, lalu mengembalikan mikrofon dan berjalan kembali ke mejanya. Di sepanjang jalan kembali, beberapa orang menatapnya dengan wajah setengah menahan tawa. Ada yang berbisik,
Ada pula yang hanya menggeleng seolah tak percaya ada orang seperti itu yang berani tampil di forum sebesar ini. Winda, yang sejak tadi diam dan memperhatikan semuanya dari kejauhan, merasa hatinya terusik. Ia mulai mengingat jelas siapa Dimas. Ia adalah teman masa SMA yang pernah menolongnya diam-diam saat terjatuh dari sepeda, yang pernah meminjamkan penghapus tanpa diminta, dan yang sering terlihat makan sendiri di tangga sekolah sambil membaca buku tua. Dimas yang tak pernah minta dihargai, tapi selalu punya tempat di hati mereka yang peka. Sementara itu, di meja depan, Andre dan Bimo masih belum berhenti mengomentari penampilan Dimas. Catherine katanya, bisa aja dia ngumpet di dapur tadi siang. Mungkin juga dia bantu-bantu cuci piring. Makanya bisa masuk. Hahaha, iya. Gaya sok misterius. Nggak nyadar aja ini tempat kelas premium. Namun seiring waktu berjalan, suasana mulai berubah. Pelayan-pelayan restoran terlihat menunjukkan gestur yang tak biasa. Setiap kali lewat meja Dimas, mereka sedikit membungkuk. Bahkan kepala koki sempat keluar dari dapur dan menghampiri Dimas secara diam-diam, berbicara sebentar, lalu kembali dengan ekspresi penuh hormat. Hal ini mulai mengusik rasa penasaran beberapa orang. Lo lihat nggak? Itu tadi kepala kokinya ngomong sama dia tuh. Kayaknya akrab banget, ucap salah satu alumni wanita. Jangan-jangan dia emang orang dalam di sini, sahut yang lain. Paling juga OB senior. Namun Winda mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia mengamati dengan seksama. Cara pelayan membawa makanan ke meja Dimas, cara manajer lantai mengatur gerak-gerik staf di sekitarnya. Semuanya menunjukkan bahwa Dimas bukan sekadar tamu biasa. Tapi mengapa tidak ada yang mengumumkan siapa dia? Sementara itu, Dimas tetap tenang, sesekali mengangguk pada staf yang memberi isyarat kecil. Ia menikmati suasana, walau diselimuti tatapan sinis. Baginya, hari itu bukan ajang pembuktian. Ia hanya ingin mengingat kembali masa muda, bertemu sahabat lama, dan menjadi saksi bagaimana waktu menguji karakter setiap manusia. Hingga malam semakin dalam dan satu demi satu tamu mulai sadar, ada sesuatu yang besar yang mereka lewatkan. Tapi kejutan itu belum datang. Dan Dimas masih duduk tenang, seperti bidak catur yang menunggu giliran terakhir untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Malam itu, restoran, langit senja, telah penuh dengan percakapan dan gelak tawa. Musik pelan terus mengalun, menciptakan suasana akrab yang menggoda kenangan masa lalu. Di layar besar di sisi ruangan, ditampilkan slideshow foto-foto kenangan SMA, saat upacara, pentas seni, hingga study tour ke luar kota. Para alumni pun tertawa mengingat betapa culunnya gaya rambut mereka waktu itu, betapa polos wajah-wajah yang kini telah ditempa waktu. Namun di tengah gelak tawa itu, tawa-tawa lainnya terdengar berbeda. Bukan tawa nostalgia, melainkan tawa yang mengiris diam-diam. Tawa sinis, yang muncul setelah seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan malam itu, tawa seperti itulah yang berkali-kali diarahkan kepada Dimas. Duduk sendirian di meja paling pojok, Dimas memperhatikan sekeliling dengan senyum yang tetap sabar. Ia menyendiri bukan karena tidak ingin bergabung, tapi karena memang tidak diundang secara terbuka oleh kelompok manapun untuk duduk bersama. Beberapa alumni yang duduk berdekatan bahkan terlihat menarik kursinya sedikit menjauh, seolah keberadaan Dimas mengganggu atmosfer eksklusif mereka. Lo lihat tuh, bisik Andre kepada Bimo, menunjuk ke arah Dimas yang sedang minum air putih dari gelas beningnya. Lagi minum ya, sahut Bimo. Kayaknya air putih doang tuh. Mungkin takut mahal kalau mesen jus, jawab Andre setengah berbisik, lalu tertawa pelan. Bimo menimpali, mau makan di tempat fancy, tapi gayanya tetap kayak anak kos. Pakai jaket buluk itu, kayaknya bau apek deh dari tadi. Tawa kecil terdengar di sekitar mereka.
Beberapa alumni wanita yang mendengar komentar itu hanya tersenyum simpul, tapi tak ada yang menegur. Mereka lebih memilih membaur dalam arus candaan yang dianggap lucu, walaupun sebenarnya menyakitkan. MC yang masih berdiri di panggung pun melanjutkan sesi perkenalan. Setelah beberapa alumni maju dan berbicara tentang pencapaian mereka yang luar biasa, ia lalu memberi ruang untuk sesi bebas, di mana siapapun bisa memberikan komentar atau mengenang satu momen indah di masa sekolah. Seorang alumni bernama Vina, yang dulu terkenal sebagai ketua OSIS, maju ke depan. Ia memakai gaun elegan dan riasan wajah yang menonjol. Dengan percaya diri ia berkata, "Saya ingin menyampaikan rasa bangga saya terhadap banyak teman di sini. Kita semua telah tumbuh, sukses, dan menjadi pribadi hebat. Lihatlah betapa jauh kita melangkah. Ada yang jadi pengusaha, dokter, arsitek, dan tentu ada juga yang masih berjuang." Tatapannya sesaat mengarah ke Dimas. "Dan itu tidak apa-apa, teman-teman," lanjut Vina dengan nada seolah-olah bersimpati, "karena hidup itu memang tidak semua dapat kesempatan yang sama. Tapi yang penting, kita tetap saling menghargai. Meski ada yang mungkin datang dengan gaya yang sangat sederhana." Seisi ruangan tertawa kecil. Sekilas terdengar seperti pujian, tapi Dimas tahu, kalimat itu mengandung belati tajam. Pujian yang tak tulus, sindiran yang dibungkus dalam kebaikan palsu. Tapi seperti sebelumnya, ia hanya tersenyum kecil dan menunduk hormat. Ia tak butuh pembelaan. Tepuk tangan terdengar. Sebagian karena Vina adalah sosok yang cukup dihormati di masa sekolah. Sebagian lagi karena banyak yang tak menyadari bahwa komentar itu sesungguhnya tak pantas. Setelah Vina turun dari panggung, MC melanjutkan acara dengan sesi trivia, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang masa sekolah yang dijawab oleh para alumni. Hadiahnya sederhana, souvenir restoran dan voucher makan malam. Para alumni pun antusias menjawab. Suasana jadi lebih hangat, lebih menyenangkan. Namun sesekali, mata Dimas menangkap pemandangan yang hanya bisa dipahami oleh orang yang peka. Senyum-senyum palsu, bisikan-bisikan sinis, dan gestur tubuh yang menunjukkan bahwa sebagian dari mereka masih memandangnya sebagai yang paling tidak berhasil di antara hadirin malam itu. Sementara itu, Winda yang duduk di meja tengah terus memerhatikan Dimas. Ia mulai merasa tidak nyaman dengan apa yang ia lihat dan dengar. Dimas yang dulu adalah teman baiknya. Mereka pernah satu kelompok saat tugas biologi, pernah duduk berdampingan saat belajar kelompok, dan bahkan pernah sama-sama dihukum karena datang terlambat. Tapi malam ini, pria yang dulu dikenalnya itu diperlakukan seperti orang asing. Lebih rendah dari pelayan restoran, hanya karena penampilannya. Winda pun akhirnya berdiri dan berjalan ke arah Dimas. Ia menyapanya dengan suara pelan tapi hangat. "Dimas, kamu masih ingat aku?" Dimas menoleh, sedikit terkejut. "Winda? Wah, tentu. Gimana kabarmu?" "Aku baik," jawab Winda sambil menarik kursi dan duduk di sebelah Dimas. "Dan aku senang kamu datang malam ini." Dimas mengangguk dan tersenyum, tapi belum sempat membalas, suara tawa lain terdengar dari meja Andre. "Wih, yang dari tadi sendirian akhirnya dapat juga yang mau duduk," celetuk Andre sambil tertawa. Winda menoleh dengan dingin ke arah mereka, lalu berkata, "Aku duduk di sini karena tahu siapa dia. Dan kalian mungkin lupa bahwa kita semua punya masa lalu yang sama. Tapi arah yang kita ambil setelah lulus itu tidak menandakan siapa yang lebih baik, hanya siapa yang lebih bijak." Ruangan mendadak hening sejenak. Andre tertawa kecil, pura-pura tidak terpengaruh, tapi jelas sorot matanya menunjukkan ia terusik. Winda menoleh kembali ke Dimas. "Kamu tetap seperti dulu ya, tenang dan gak peduli omongan orang." Dimas tertawa pelan. "Aku cuma datang buat nostalgia. Tapi kayaknya malah nostalgia sama cara orang meremehkan aku." Winda tertawa geli,
meski dalam hatinya ada sesak. Ia tahu, Dimas tak pantas diperlakukan seperti itu. Dan ia pun mulai curiga bahwa Dimas bukan sekadar pria sederhana seperti yang semua orang kira. "Dimas," bisik Winda pelan, "boleh aku jujur?" "Tentu. Kamu kerja di sini ya? Maksudku, kamu kayaknya lebih dari sekadar tamu." Dimas menatap mata Winda sejenak. Tak ada arogansi di wajahnya, hanya ketulusan seperti dulu. Ia menjawab pelan, "Nanti kamu akan tahu, Win. Tapi malam ini, biarkan semua berjalan seperti apa adanya." Winda mengangguk, meski rasa penasarannya makin besar. Acara pun berlanjut, dan para alumni kembali ke meja mereka masing-masing. Sesi makan malam utama akan segera dimulai. Pelayan-pelayan mulai mengangkat hidangan ke meja-meja dengan gerakan teratur dan cepat. Namun ada yang berbeda. Di meja Dimas dan Winda, hidangan disajikan langsung oleh kepala koki restoran, Pak Arif, yang membawa 2 piring spesial dan menyajikannya langsung di depan mereka. "Selamat menikmati, Pak Dimas," ucap Pak Arif pelan dengan senyum penuh hormat. Beberapa mata langsung menangkap momen itu. Andre mengernyitkan dahi. Bimo memicingkan mata. Beberapa alumni lain mulai saling pandang. Bisik-bisik muncul. Itu kok kokinya ngelayanin dia langsung sih?" Tuh pelayannya manggil, "Pak Dimas, denger enggak?" Situasi mulai berubah. Ketidakpercayaan muncul perlahan. Satu persatu potongan teka-teki mulai jatuh ke tempatnya. Tapi malam belum selesai, dan Dimas belum bicara sepatah kata pun tentang siapa dirinya. Ia masih duduk tenang, dengan jaket lusuhnya, menikmati makan malamnya, dan senyum yang tak pernah pudar sejak ia datang. Malam itu, tawa yang semula mengiris mulai kehilangan suara. Pujian-pujian yang dulu dilempar sembarangan, kini mulai berubah menjadi tatapan ingin tahu. Sesuatu sedang terjadi. Dan kejutan besar itu tinggal menunggu waktu. Malam semakin larut, namun suasana reuni justru semakin menghangat. Lampu-lampu temaram restoran, langit senja, menciptakan nuansa yang akrab, nyaman, dan penuh nostalgia. Di beberapa meja, para alumni asyik bernostalgia, bercanda, dan membanggakan kisah hidup masing-masing. Namun di meja pojok, ada keheningan yang berbeda. Bukan karena canggung, tapi karena kehadiran 2 orang yang mulai saling membaca dengan hati. Dimas dan Winda duduk berdampingan, seperti 2 sahabat lama yang baru saja kembali dari waktu yang panjang. Makanan di hadapan mereka tak hanya menggugah selera, tapi juga membuka memori yang dulu pernah terkubur oleh waktu. "Ini ayam bakar madu, ya?" tanya Winda sambil menghirup aromanya. Dimas mengangguk. "Resep spesial dari chef terbaikku. Dibuat dari madu hutan murni, bukan yang biasa dijual di pasar." Winda mencicipi perlahan, lalu matanya membelalak kecil. "Ini luar biasa. Rasanya manis, tapi seimbang banget. Dagingnya empuk, bahkan bagian dada pun gak kering." Dimas tersenyum. "Senang kamu suka." Winda meletakkan garpunya sejenak, menatap Dimas dengan rasa penasaran yang makin dalam. "Kamu serius? Kamu kerja di sini? Atau kamu yang punya tempat ini?" Dimas tertawa kecil, masih belum menjawab secara langsung. "Dulu waktu SMA, aku pernah cerita cita-cita aku apa, kamu masih ingat?" Winda mengernyit, berusaha mengingat. "Kamu bilang, kamu pengen punya tempat makan yang bisa bikin orang pulang dengan bahagia." "Ya, waktu itu semua orang ngetawain. Bahkan guru ekonomi kita bilang aku nggak realistis." "Tapi kamu serius ya waktu itu?" gumam Winda. Dimas hanya mengangguk pelan. "Aku nggak pernah melupakan impian itu, Win. Meskipun banyak yang menertawakan, aku tetap belajar. Aku kerja di dapur restoran sejak kuliah, cuci piring, bersihin lantai, sampai jadi juru masak.
Aku keliling dari satu kota ke kota lain. Pernah tidur di dapur restoran karena nggak punya kos. Winda menatapnya dengan rasa hormat yang makin mendalam. Ia tak menyangka bahwa di balik penampilan sederhana Dimas, tersembunyi perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan. Tapi sekarang, kamu yang punya restoran ini. Dimas menghela napas sejenak, lalu tersenyum. Iya, tempat ini milikku. Tapi aku nggak mau semua orang tahu dulu. Aku pengen lihat, siapa yang masih mengenali aku karena aku, bukan karena hartaku. Winda terdiam. Hatinya sesak. Ia merasa bersalah, meskipun ia sendiri tidak pernah menertawakan Dimas. Tapi diamnya tadi malam, saat orang-orang menyindir pria itu, kini terasa seperti pengkhianatan kecil. Maaf ya, Dimas, ucap Winda pelan. Aku harusnya lebih berani bicara tadi. Dimas menggeleng, lembut. Kamu udah datang ke meja ini, itu lebih dari cukup. Sementara itu, di meja lainnya, Andre dan Bimo mulai gelisah. Mereka memperhatikan pergerakan para staf restoran. Beberapa pelayan dan manajer terlihat menghormati Dimas, bahkan menyapanya dengan sedikit membungkuk setiap lewat. Bisik-bisik mulai terdengar lagi, tapi kini nadanya berubah. Kok kayaknya dia punya hubungan spesial ya sama manajemen restoran ini? Jangan-jangan, dia tuh pemiliknya. Serius? Tapi dia naik motor butut loh tadi. Andre merasa panas di dada. Ia mencoba menyangkal apa yang sedang terjadi. Paling juga kerjaannya cuma di dapur. Paling banter chef lah. Namun gumaman-gumaman itu terus menyebar. Hingga akhirnya salah satu alumni yang juga pengusaha kuliner, Dedi, berdiri dan berjalan ke arah meja Dimas. Mas Dimas ya? Sapa Dedi dengan wajah ramah. Maaf ganggu, tapi saya penasaran banget. Ini restoran siapa, ya? Enak banget makanannya, dan pelayanannya juga oke. Dimas tersenyum dan menjawab santai. Terima kasih, Mas Dedi. Tempat ini milik saya. Wajah Dedi langsung berubah kaget. Serius? Wah, saya pikir. Astaga, ini restoran legendaris itu ya? Yang cabangnya udah ada di Bali, Bandung, dan Jogja? Beberapa alumni langsung berdiri dan mendekat, mendengar percakapan itu. Telinga Andre dan Bimo memerah. Mereka berdiri dari meja, berusaha terlihat biasa, tapi rasa malu sudah menyelimuti kepala mereka seperti kabut tebal. Dedi tertawa kagum. Ya Tuhan, saya pernah nunggu waiting list 2 jam di cabang Bandung. Gila, berarti itu kamu ya yang punya semuanya? Dimas hanya mengangguk sambil tersenyum. Saya nggak pernah promosi, Mas. Tapi senang sekali kalau pelanggan merasa puas. Seketika, suasana berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya memandang sebelah mata kini mendekat dengan penuh senyum. Andre, yang biasanya paling keras bicara, kini menunduk saat akhirnya maju dan mencoba berbasa-basi. Mas Dimas, tadi tuh, kita cuma bercanda ya. Hehe, maaf kalau keterlaluan. Dimas menatap Andre, lalu menjawab tenang. Aku ngerti, Dre. Dulu waktu sekolah, kamu juga suka bercanda yang mirip begitu. Andre terdiam. Tak bisa menjawab. Bimo menimpali. Tapi sekarang lo keren banget, Mas. Gokil. Salut. Dimas tak menjawab, hanya mengangguk. Namun tatapan matanya tidak lagi sama seperti tadi malam. Ada ketegasan di dalam diamnya. Malam itu, peran sosial berubah. Yang semula di atas, kini tertunduk malu. Yang semula direndahkan, berdiri anggun dalam martabat yang tak tergoyahkan. Tapi Dimas tidak menghakimi, tidak menuntut balas. Ia hanya menampilkan siapa dirinya sebenarnya. Tanpa kemewahan, tanpa label, hanya dengan ketulusan. Sebelum acara ditutup,
Dimas pun diminta MC untuk naik ke panggung dan menyampaikan sepatah dua kata sebagai alumni yang dinilai paling inspiratif malam itu. Ia mengambil mikrofon dengan tenang. "Teman-teman," katanya membuka, "terima kasih karena telah datang malam ini. Aku tahu, kita semua punya jalan hidup yang berbeda-beda. Ada yang sukses lebih cepat, ada yang masih berjuang, dan ada yang bahkan sempat terjatuh berkali-kali." Ia berhenti sejenak, menatap para alumni yang kini mendengarkan dalam diam. "Tapi ukuran kita bukan dari mobil apa yang kita bawa, atau dari jas apa yang kita pakai. Kita semua dulu pernah duduk di kelas yang sama. Kita sama-sama pernah takut sama guru killer. Sama-sama ngerjain PR di menit terakhir." Tawa kecil terdengar. Namun kali ini bukan mengejek, melainkan karena semua merasa disapa sebagai manusia. "Jadi kalau hari ini aku berdiri di sini, bukan karena aku lebih hebat dari kalian. Tapi karena aku terus belajar dari orang-orang yang dulu meremehkanku." Seketika, suasana hening. Bahkan Andri yang tadinya bersandar santai kini menunduk dalam-dalam. "Aku hanya ingin mengingatkan, jangan pernah remehkan siapapun, hanya karena penampilannya. Kadang, orang yang terlihat sederhana, sedang menyusun kerajaan dalam diam." Tepuk tangan bergemuruh. Winda menatap Dimas dengan mata berkaca. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang reuni, tapi tentang pelajaran hidup yang sangat dalam. Dan dari satu meja yang awalnya sepi, lahirlah sepiring kenangan manis yang tak akan pernah terlupakan. Lampu-lampu gantung berkelap-kelip hangat di atas langit-langit ruangan yang luas itu, membiaskan cahaya lembut ke setiap sudut restoran megah tempat acara reuni berlangsung. Musik instrumental mengalun pelan, menyatu dengan denting gelas dan suara tawa riang para alumni yang larut dalam nostalgia dan obrolan penuh pamer. Tapi di tengah hingar-bingar itu, ada satu sosok yang diam dalam ketenangan, duduk di pojok ruangan dengan senyum yang sama sejak ia datang. Dimas, sang pria bermotor butut. Winda, seorang perempuan anggun bergaun biru lembut yang duduk tak jauh dari meja Dimas, memandangi pria itu dengan tatapan yang berbeda dari yang lain. Matanya menyipit, bukan karena sinis, tapi karena merasa ada yang familiar pada pria dengan jaket lusuh dan motor tua itu. Sorot mata tenangnya, cara dia duduk dengan santai namun tegak, dan senyumnya yang seolah tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk maupun cibiran di sekeliling, membangkitkan kenangan lama yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Ia mengingat kembali masa-masa SMA mereka. Dimas adalah murid biasa, bukan bintang kelas, bukan pula ketua OSIS. Tapi ia selalu menjadi sosok yang rendah hati, selalu menolong tanpa banyak bicara, dan punya semacam keteduhan yang membuat orang nyaman di dekatnya. Ia juga sahabat dekat Winda saat itu. Mereka sering pulang bersama, belajar bersama, dan saling menyemangati kala nilai ujian tidak memuaskan. Tapi setelah lulus, Dimas menghilang. Tak ada akun media sosialnya, tak ada kabar, seakan ditelan bumi. Sekarang, puluhan tahun kemudian, ia muncul kembali. Tapi dengan penampilan yang membuat semua orang salah menilai. Winda memperhatikan dengan saksama. Ia melihat bagaimana seorang staf pelayan dengan sigap mengambilkan air mineral untuk Dimas tanpa diminta. Lalu seorang pria berseragam chef yang tampak sebagai kepala dapur, melirik ke arah Dimas dan mengangguk hormat. Sebuah isyarat yang tidak biasa dilakukan kepada tamu biasa. Winda mendekat perlahan, mengambil posisi duduk di meja sebelah. Ia pura-pura sibuk memainkan ponsel, namun sesekali melirik ke arah Dimas. "Masih suka menyendiri ya, Mas Dimas?" ucapnya akhirnya, pelan tapi jelas. Dimas menoleh perlahan. Sekilas matanya membulat, mengenali wajah itu. "Winda?" tanyanya, nyaris berbisik. Winda tersenyum kecil. "Masih ingat aku?" tanya Winda lagi, kali ini lebih ramah. "Mana mungkin lupa," jawab Dimas. "Kamu satu-satunya yang selalu bawain aku bekal kalau aku lupa sarapan dulu."
Tawa kecil mengalir dari mulut Winda. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka sejenak. Namun mata Winda tetap penuh tanya. "Kenapa kamu datang seperti ini, Dim?" tanya Winda. Suaranya pelan agar tak didengar orang lain. "Kamu bukan orang sembarangan, kan?" Dimas menggeleng pelan. "Aku hanya ingin datang sebagai diriku yang sederhana. Bukan untuk dipuji atau ditertawakan." Winda mengangguk, lalu menatap sekitar. Beberapa alumni masih terlihat membanggakan pencapaian masing-masing. Ada yang menunjukkan foto mobil barunya, ada yang sibuk bercerita soal villa di Bali, dan tak sedikit yang melirik Dimas dengan pandangan seolah-olah ia tak pantas berada di sana. Tapi Winda tahu, mata yang tajam tak selalu bisa melihat kebenaran. Kadang justru hati yang jernihlah yang mampu menyingkap tabir. Ia mulai menyadari bahwa pria yang dulu sering membantunya mengangkat buku berat di perpustakaan, kini mungkin memiliki cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa dilihat sekilas. Di meja lain, beberapa alumni mulai menyadari keberadaan Winda di dekat Dimas dan mulai membisikkan hal-hal sinis. Namun Winda mengabaikannya. Ia memilih memperhatikan Dimas, dengan rasa penasaran yang terus tumbuh. Ada sesuatu yang membuatnya yakin. Suatu saat kebenaran akan muncul, dan semua akan tahu siapa sebenarnya pria berjaket tua itu. Sementara itu, Dimas tetap tenang. Ia memandang Winda dengan hangat, tak ada sedikit pun kebencian di wajahnya. Ia tahu, dalam waktu yang tak lama, kebenaran akan berbicara sendiri. Dan saat itu tiba, bukan amarah yang ingin ia tunjukkan, melainkan pelajaran tentang kerendahan hati dan makna sebenarnya dari kesuksesan. Malam semakin larut, namun suasana acara reuni masih meriah. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan yang menari di dinding-dinding restoran mewah itu, memperindah atmosfer penuh nostalgia. Para alumni SMA angkasa tahun 2005 itu tak henti berbagi tawa, bercengkerama, dan tentu saja, pamer. Mulai dari mobil baru, bisnis yang lagi ekspansi, hingga investasi properti di luar negeri. Yang satu pamer foto dengan pejabat, yang lain buka video liburan mewah ke Eropa. Di tengah semua gemerlap itu, seorang pria berjaket kulit usang masih duduk tenang di sudut ruangan. Dimas. Banyak yang sudah lupa namanya, tapi hampir semua mengingat kendaraan yang ia bawa. Motor tua berkarat yang bunyinya memekakkan telinga saat tiba di parkiran tadi sore. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Seorang kepala koki, mengenakan seragam putih bersih lengkap dengan topi tinggi khasnya, berjalan langsung ke meja Dimas. Bukan sekadar menyapa, tapi membawa nampan khusus berisi makanan. Bukan menu prasmanan seperti yang diambil semua tamu, tapi sajian personal dengan plating yang elegan, tampak seperti hidangan utama dari daftar menu eksklusif restoran itu. "Selamat malam, Pak Dimas," ucap sang koki dengan suara rendah namun penuh hormat. "Kami sudah siapkan signature dish seperti yang biasa Bapak sukai." Para tamu yang melihat kejadian itu seketika menghentikan obrolannya. Winda, yang sejak tadi duduk tak jauh dari Dimas, ikut memicingkan mata. Ia melihat ada senyum sopan dari kepala koki, ada isyarat hormat yang tidak biasa. Bahkan staf-staf yang melayani tamu lain tampak lebih awas ketika berada di sekitar meja Dimas. Ada aura tak kasat mata yang membuat semua orang mulai bertanya-tanya. "Maaf, ini pesanan khusus, ya?" tanya seorang pria botak berkemeja ungu dari meja sebelah. Sang koki hanya tersenyum. "Bisa dibilang begitu, Pak. Hidangan ini tidak tersedia di menu hari ini." Beberapa pasang mata mulai mengawasi. Ada yang mencibir pelan, menganggap itu hanya gimmick. Tapi ada juga yang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seorang alumni perempuan yang terkenal sebagai food vlogger mendekati meja Dimas, berpura-pura iseng ingin memotret hidangannya. Ini menu apa ya, Mas? Cantik banget platingnya," ujarnya sambil tersenyum. Namun sebelum sempat mengabadikan gambar,
Seorang staf restoran menegur dengan halus, "Maaf, Ibu. Itu bagian dari paket tamu khusus. Mohon tidak difoto." Kalimat itu cukup membuat seisi meja terdiam. Winda, yang sejak awal mencurigai bahwa Dimas bukan pria sembarangan, makin yakin. Ia lalu melirik Dimas dengan senyum penuh arti. "Kamu pemilik tempat ini ya?" tanyanya perlahan. Hanya bisa didengar oleh Dimas. Dimas hanya mengangkat bahu ringan. "Aku cuma seseorang yang pernah jatuh dan bangkit lagi." Kata-kata itu seperti teka-teki. Tapi mata Dimas tak berbohong. Tatapan yang dulu penuh kesungguhan itu tetap sama. Hanya kini diselimuti kedewasaan dan keteguhan. Beberapa alumni mulai melirik ke arah MC yang berdiri di panggung. Mereka berbisik, saling bertanya siapa sebenarnya pria yang satu itu. Namun MC hanya tersenyum dan melanjutkan permainan ringan serta pembagian door prize seolah tak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, suasana berubah saat seorang manajer restoran berjalan ke arah Dimas dengan membungkuk sopan, menyerahkan sesuatu yang tampak seperti nota pembayaran. "Ini, Pak, catatan pesanan semua ruangan malam ini. Sudah dicek ulang," katanya. Wajah-wajah yang mengawasi membelalak. Kenapa nota seluruh acara justru diberikan ke Dimas? Bukankah acara ini difasilitasi oleh panitia? Salah satu alumni mendekati Dimas dengan senyum basa-basi. Mas, kamu kerja di sini ya? Wah, hebat juga. Bisa jadi manajer atau supervisor gitu. Keren loh." Dimas hanya menanggapi dengan anggukan dan senyum kecil. Ia tahu, sebagian orang belum siap menerima kebenaran sekaligus. Sementara itu, para staf dapur dan pelayanan mulai berbisik di balik tirai. Mereka tahu, Dimas bukan sekadar tamu biasa. Dia adalah pemilik jaringan restoran, Akar Rasa, grup kuliner yang sedang naik daun di 5 kota besar. Dan tempat reuni malam ini adalah flagship restoran miliknya. Tapi Dimas tak ingin terburu-buru mengungkapkan semuanya. Ia menikmati setiap detik orang-orang menilai dari penampilan. Karena dalam diamnya, ia tahu, sebentar lagi semua topeng akan terlepas sendiri. Winda, yang sejak tadi mencermati semuanya, tidak bisa menahan diri. Ia mendekat dan berkata pelan, "Aku tahu kamu bukan sekadar Dimas yang dulu. Tapi aku bangga. Kamu tetap rendah hati." Dimas menatapnya dalam, penuh ketulusan. "Kita semua sedang diuji, Win. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan berlimpah. Tapi ujian yang paling berat itu, saat kamu bisa membalas, tapi memilih diam." Dan di tengah semua rasa ingin tahu yang mulai membuncah, acara reuni pun hampir memasuki sesi puncak, pengumuman sponsor utama dan pemilik tempat. Semua mata sudah mulai menoleh ke MC, tapi tak ada yang tahu bahwa kejutan besar sedang menunggu. Acara reuni hampir mencapai penghujung. Setelah sesi door prize dan hiburan dari alumni yang dulu tergabung dalam band sekolah, MC berdiri kembali di atas panggung dengan mikrofon di tangan, mengatur napas, lalu memukul-mukul mikrofon kecil itu sambil berkata, "Halo, masih ada yang belum ngantuk, kan?" Tawa ringan terdengar dari para alumni. Sebagian mulai mengecek jam tangan. Sebagian lagi sudah sibuk selfie untuk story terakhir sebelum pulang. Tapi MC yang mengenakan jas abu-abu dengan dasi kupu-kupu malam itu tampak belum selesai dengan kejutan malam ini. "Baiklah teman-teman alumni SMA Angkasa 2005 yang luar biasa," ucap MC sambil tersenyum lebar. "Sebelum kita tutup acara, kami ingin sampaikan satu pengumuman penting. Tapi tolong, jangan kaget ya." Semua mulai menoleh. Winda yang sejak tadi memperhatikan Dimas kini menatap MC dengan penuh harap. Sementara alumni lain yang sebelumnya sibuk membanggakan diri, mulai menunjukkan rasa penasaran yang perlahan menggantikan keangkuhan di wajah mereka. "Acara reuni ini," lanjut MC sambil membetulkan dasinya, "sejak awal disiapkan dengan sepenuh hati. Bukan hanya dari panitia,
tapi juga difasilitasi oleh sosok yang luar biasa. Sosok yang diam-diam membiayai seluruh keperluan malam ini, mulai dari tempat, makanan eksklusif, sampai dekorasi yang kalian puji-puji tadi. Suasana mulai hening. Semua menanti nama besar yang akan diumumkan. Ada yang berpikir mungkin seorang artis, seorang pejabat, atau salah satu alumni yang sukses jadi CEO. Dan malam ini, saya merasa sangat bangga bisa berdiri di sini, menyampaikan bahwa pemilik tempat ini, sekaligus sponsor utama kita, adalah alumni kita sendiri. Seseorang yang datang diam-diam, yang kalian lihat duduk tenang sejak tadi. MC menarik napas, lalu dengan nada penuh hormat berkata, "Saudara kita, Dimas Arya Pratama." Hening. Benar-benar hening. Beberapa detik berlalu seperti melambat. Lalu terdengar piring yang jatuh dari tangan seorang alumni wanita. Beberapa orang membuka mulutnya tapi tak mampu berkata apa-apa. Yang lain hanya melongo, mencoba menyambungkan wajah pria bermotor butut itu dengan kenyataan yang baru saja diumumkan. Dimas, yang duduk di sudut ruangan dengan jaket lusuhnya, tersenyum kecil. Ia perlahan bangkit dari kursinya, berjalan perlahan ke depan. Para staf restoran yang melihatnya segera berdiri dari posisinya, memberi jalan dan menyambut dengan anggukan penuh hormat. Seorang manajer restoran bahkan berdiri tegak, memberi salam seperti pada atasan tertinggi. Semua mata kini tertuju padanya. Tak ada lagi suara cibiran. Tak ada tawa mengejek. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah yang sebelumnya meremehkan, kini diliputi rasa malu dan tidak percaya. Dimas naik ke panggung. Ia berdiri di sebelah MC yang dengan penuh takzim menyerahkan mikrofon. Sesaat, Dimas menatap ke arah kerumunan. Tatapannya tak menyimpan dendam, tapi penuh ketenangan dan kebijaksanaan. "Halo semua," ucapnya dengan suara tenang. "Aku Dimas. Mungkin ada yang masih ingat, atau mungkin lebih ingat motor tua yang kubawa sore tadi." Beberapa orang tertawa kecil, tapi kini bukan tertawa mengejek. Lebih seperti tawa malu karena kenyataan telah membalik posisi mereka. "Aku nggak pernah berpikir bakal berdiri di sini dalam posisi seperti ini," lanjut Dimas. "Dulu aku hanyalah anak biasa yang pendiam, pemalu, dan bahkan minder karena tidak pernah bisa punya sepatu baru seperti kalian. Tapi hidup itu aneh ya. Terkadang kita diuji dengan kekurangan agar kita belajar menghargai. Dan ketika kita diberi lebih, kita diuji lagi, untuk tahu apakah kita masih ingat cara bersyukur." Satu persatu para alumni mulai menunduk. Ada yang tampak gelisah, ada yang diam membisu. Sementara Winda, berdiri di belakang, menyeka air mata kecil yang mengalir tanpa suara. Reuni ini bukan ajang pamer, bukan untuk saling bandingkan kesuksesan. Tapi untuk saling mengingatkan, bahwa waktu telah membawa kita ke banyak jalan, dan siapapun bisa berubah. "Aku bukan siapa-siapa tanpa tim hebat yang malam ini menyiapkan semuanya. Mereka jauh lebih luar biasa dariku," ucap Dimas sambil memberi isyarat ke arah para staf restoran yang tersenyum bangga. Tepuk tangan mulai terdengar. Pelan, tapi tulus. Dimas menunduk singkat memberi hormat, lalu menyerahkan mikrofon kembali ke MC. Namun sebelum ia turun dari panggung, seorang alumni pria yang tadi paling vokal mengejek, berdiri dan mengangkat tangan. Wajahnya memerah. "Maaf, Mas Dimas, saya benar-benar tidak tahu." Dimas menoleh dan tersenyum. "Tenang saja. Saya pun dulu tidak tahu bahwa hidup bisa berubah seperti ini." Kembali senyap menyelimuti ruangan. Kali ini bukan karena kaget, tapi karena rasa hormat. Dimas tidak hanya berhasil secara materi, tapi ia menang dalam sikap, menang dalam kesabaran, dan menang dalam tidak membalas hinaan dengan kebencian. Malam itu, reuni yang awalnya penuh sombong dan pamer berubah menjadi pelajaran besar. Dan Dimas adalah guru kehidupan tanpa menyebutkan satu pun nasihat secara gamblang.
Begitu Dimas turun dari panggung, semua mata masih mengikuti geraknya. Tapi kali ini, tak satu pun menatap dengan hinaan atau pandangan merendahkan. Justru, rasa kagum bercampur malu tampak jelas di wajah para alumni yang sebelumnya paling lantang mencibirnya. Rina, alumni wanita yang tadi sempat memamerkan cincin berlian dan mencibir jaket Dimas, mencoba berdiri dari kursinya. Ia hendak menyapa, tapi bibirnya terasa keluh. Lidah yang tadi begitu ringan melontarkan komentar sinis kini tak tahu harus berkata apa. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat, tak lagi untuk selfie, tapi menutupi wajah yang tiba-tiba terasa terbakar rasa malu. Beberapa alumni pria yang tadi tertawa saat melihat motor butut Dimas kini pura-pura sibuk dengan ponselnya, mencoba menghindari tatapan Dimas. Mereka seperti anak-anak sekolah yang tertangkap berbuat salah. Meski tak ada satu pun kalimat keras keluar dari mulut Dimas untuk menghukum mereka. Tapi justru karena itulah mereka semakin merasa kecil. Dimas tidak marah, tidak menuntut permintaan maaf, tidak mengungkit-ungkit masa lalu atau hinaan yang baru saja terjadi. Ia hanya kembali duduk di mejanya, disambut oleh senyum hangat kepala koki dan dua staf restoran yang membawakannya minuman khusus. Beberapa alumni yang lebih peka, seperti Winda, melihat itu semua dengan mata yang berair. Ia tahu, yang dilakukan Dimas malam ini lebih besar dari sekadar membuktikan diri. Dimas telah menunjukkan kelasnya sebagai manusia. Winda akhirnya memberanikan diri berjalan mendekat. Ia berdiri di samping meja Dimas, lalu berkata lirih, "Masih seperti dulu ya, Mas. Tenang, dan memaafkan." Dimas menatapnya, tersenyum. "Kita semua berubah, Win. Tapi mungkin aku memang tidak pernah cukup pandai untuk marah." Winda duduk di kursi kosong di sebelahnya, dan dalam sekejap, seakan sekat waktu selama belasan tahun itu menguap. Mereka tertawa kecil, berbagi cerita lama, tentang guru matematika yang galak, tentang lomba mading yang dulu mereka ikuti bersama, dan tentang hujan besar yang pernah membuat mereka basah kuyup pulang sekolah. Sementara itu, para alumni lain mulai mencoba mendekat. Tapi tidak semua punya keberanian langsung berbicara. Ada yang hanya berputar-putar di dekat meja Dimas, menunggu waktu yang tepat. Ada pula yang baru menyadari bahwa pria yang sempat mereka remehkan kini punya sikap lebih lembut dari yang mereka bayangkan. Salah satu alumni pria, Yogi, akhirnya menghampiri dengan langkah ragu. Ia menyodorkan tangan. "Mas Dimas, saya benar-benar minta maaf atas sikap saya tadi." Dimas menatap tangannya, lalu menjabat erat. "Terima kasih sudah datang malam ini. Tanpa kalian, acaranya nggak lengkap." Yogi terdiam. Ia tak menyangka akan mendapatkan jawaban semacam itu. Lalu ia duduk perlahan di sebelah Dimas, dan mulai bertanya, "Kok bisa ya, Mas? Dari dulu kita sekelas, tapi saya nggak pernah lihat potensi sebesar ini dari kamu." Dimas hanya tersenyum. "Karena kita kadang terlalu sibuk melihat permukaan, yo. Yang kita anggap kecil, belum tentu tak berarti. Yang terlihat sederhana, belum tentu biasa saja." Percakapan demi percakapan mulai terjadi. Meja Dimas yang sebelumnya sepi, kini justru menjadi pusat pertemuan hangat. Tapi tak satu pun pembicaraan mengarah ke pamer atau kesombongan. Semua yang datang justru banyak mendengar, menyimak kisah Dimas tentang perjalanan hidupnya. Perjuangan merintis bisnis kuliner dari sebuah gerobak nasi goreng kecil yang dulu ia dorong sendiri setiap malam. "Restoran ini dulunya cuma warung tenda. Yok," cerita Dimas, "aku mulai dengan modal dari jual motor satunya lagi. Yang butut itu masih kupakai karena penuh kenangan." Winda yang duduk di sampingnya mengangguk. "Dan itu yang bikin kamu beda. Kamu menyimpan kenangan, bukan dendam." Tepat di saat itu, MC naik ke atas panggung lagi untuk menutup acara. "Sebelum kita bubar," katanya dengan suara lantang, "boleh saya minta satu hal?
Saya ingin kita beri standing ovation untuk alumni kita yang malam ini mengajarkan makna reuni yang sesungguhnya, untuk Mas Dimas. Semua berdiri. Serentak. Bahkan yang tadinya masih malu-malu pun ikut berdiri dan bertepuk tangan. Suasana berubah hangat, mengharukan, penuh rasa hormat. Tidak ada satu pun yang berani mencibir lagi. Karena malam ini, Dimas bukan hanya membungkam mulut mereka, tapi menyentuh hati mereka. Tapi Dimas, dengan kerendahan hati yang luar biasa, berdiri dari kursinya dan menunduk hormat kepada semua yang hadir. Tidak dengan bangga, tapi dengan syukur. Saya cuma Dimas, ucapnya sambil tersenyum. Alumni biasa yang malam ini diberi kesempatan untuk berbagi. Semoga teman-teman semua pulang dengan hati yang penuh. Bukan hanya perut yang kenyang. Tawa pecah. Tapi kali ini bukan tawa mengejek. Tawa itu hangat, tulus, dan penuh penerimaan. Malam itu, lidah yang dulu mencibir benar-benar terkunci. Tapi bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa mereka baru saja bertemu seseorang yang menang dengan caranya sendiri. Dengan sabar, rendah hati, dan memaafkan. Dan ketika reuni ditutup dengan pelukan, jabat tangan, serta janji untuk saling menjaga kontak, tak ada lagi Dimas si pemotor butut. Yang ada hanya Dimas, pemilik restoran, dan pemilik hati semua orang malam itu. Lampu ruangan sudah diredupkan. Musik lembut mengalun dari sudut ballroom, menyusup di antara bisikan-bisikan kagum para alumni yang masih belum bisa sepenuhnya memproses apa yang baru saja terjadi. Reuni yang tadinya hanya ajang pamer berubah menjadi malam yang membekas di hati. Dimas diminta MC untuk naik ke atas panggung sekali lagi. Tapi kali ini, bukan karena pengumuman kejutan. Ia diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata, sebuah penutup dari malam yang penuh kejutan. Ia berdiri tenang di belakang podium. Mikrofon berada di depannya, dan sorot lampu panggung memantul lembut di wajahnya. Tak ada kegugupan, tak ada kemarahan. Hanya keteduhan dari seseorang yang tampaknya sudah terlalu akrab dengan rasa rendah hati. Teman-teman, ucap Dimas dengan suara tenang tapi mantap. Terima kasih karena telah hadir malam ini. Reuni ini bukan tentang siapa yang paling sukses atau siapa yang paling hebat. Ini tentang kita yang pernah tumbuh bersama, duduk di bangku yang sama, menghadapi ulangan dengan ketakutan yang sama, dan pernah tertawa bersama di kantin sekolah. Beberapa hadirin tersenyum. Yang lainnya menunduk, mulai meresapi makna dari tiap kata yang diucapkan Dimas. Aku tahu, lanjutnya, aku datang dengan motor tua. Dan mungkin kalian berpikir, apa yang bisa dibanggakan dari pria seperti itu? Tapi itulah pelajaran pertama yang aku pelajari setelah lulus sekolah. Penampilan bukan segalanya. Ia menghela napas sejenak, lalu menatap ke seluruh ruangan. Aku pernah tidak punya uang untuk makan enak. Pernah tidur di warung sendiri, karena tak sanggup sewa kos. Pernah ditolak mentah-mentah saat mengajukan pinjaman usaha pertama kali. Tapi aku terus jalan, walau perlahan. Dan yang paling penting, aku tidak pernah lupa untuk bersyukur dan berbagi. Dari arah tengah ruangan, terdengar seseorang terisak. Beberapa alumni mulai menyeka air mata. Bukan karena merasa kasihan, tapi karena tersentuh. Kata-kata Dimas memukul sisi dalam hati mereka yang selama ini terlalu sibuk mengejar pengakuan. Lupa bahwa kebaikan dan ketulusan tak bisa dibeli. Yang membuat seseorang sukses, kata Dimas, bukan seberapa mahal mobilnya, atau seberapa sering ia liburan. Tapi seberapa banyak ia bisa memberi manfaat, dan seberapa rendah hati ia tetap berdiri saat berada di puncak. Tepuk tangan mulai terdengar pelan, lalu semakin ramai. Tapi Dimas mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk menenangkan suasana. Aku tidak berdiri di sini untuk membalas atau menyindir, lanjutnya. Aku berdiri di sini karena aku percaya, kita semua bisa belajar.
Bahkan dari orang yang kalian pikir tidak layak untuk didengar. Ia tersenyum kecil. Aku percaya setiap orang punya jalannya. Mungkin jalanku lebih terjal dan lambat, tapi aku menikmatinya. Motor butut itu bukan simbol kemiskinan. Itu simbol perjuangan. Dan aku tidak akan pernah menukarnya, bahkan jika aku punya 100 mobil mewah sekalipun. Suasana hening. Semua terpaku. Tidak ada suara, hanya getar emosi yang menggantung di udara. Jadi, untuk siapapun di ruangan ini yang mungkin pernah merasa diremehkan, atau merasa tidak cukup, ketahuilah satu hal. Kamu tidak butuh pengakuan siapapun untuk berharga. Yang kamu butuh hanyalah keyakinan, kerja keras, dan hati yang tetap baik. Winda yang duduk di barisan depan menunduk, menitikkan air mata. Ia tahu Dimas sedang bicara bukan hanya pada semua orang, tapi juga pada dirinya sendiri. Tentang masa-masa di mana ia dulu merasa di bawah, merasa tak cukup, dan ditertawakan hanya karena ia berbeda. Dimas menutup pidatonya dengan kalimat sederhana namun menggugah. Karena pada akhirnya, orang tidak akan mengingat kita dari apa yang kita pakai. Mereka akan mengingat bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tepuk tangan membahana. Kali ini tidak bisa dihentikan. Semua berdiri. Standing ovation kedua malam itu, bukan karena kejutan, tapi karena pelajaran. Usai pidato, Dimas kembali ke mejanya. Tapi suasananya sudah tak sama. Kini, alumni yang sebelumnya diam mulai satu persatu menghampiri. Bukan untuk basa-basi, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Seorang alumni yang tadinya paling sombong, memakai jas mahal dan duduk di pojokan paling elit, menghampiri sambil menunduk. Mas Dimas, izinkan saya jabat tangan. Malam ini saya belajar lebih banyak daripada puluhan seminar bisnis yang pernah saya datangi. Dimas menjabat tangannya hangat. Semoga kita semua jadi versi terbaik dari diri kita, Mas. Beberapa menit kemudian, giliran alumni lain yang menghampiri. Seorang wanita dengan dandanan menor dan gaya bicara yang semula mencibir sekarang terisak sambil berkata, "Saya malu, Mas. Tapi terima kasih, karena Mas enggak membalas dengan dendam." Dimas menggeleng lembut. Tidak ada yang perlu dimaafkan kalau kita semua mau belajar. Dan begitulah, meja Dimas menjadi pusat bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan. Ia tak menceramahi. Ia hanya memberi contoh. Dan justru dari situ, semua merasa dihormati dan terinspirasi. Tak lama kemudian, seorang alumni mengusulkan agar Dimas membuat sesi mentoring untuk alumni muda yang baru memulai bisnis. "Mas, kami butuh belajar dari yang seperti Mas. Yang gak cuma sukses, tapi juga manusiawi." Dimas tertawa kecil. "Kalau itu demi kebaikan bersama, insya Allah saya bersedia." Ruangan kembali hangat dengan suasana kebersamaan. Tak ada lagi sekat gengsi. Tak ada lagi deretan orang yang hanya mau duduk di kelompok tertentu. Semua mulai menyatu, mengenang masa sekolah bukan dengan kebanggaan semu, tapi dengan hati yang jujur dan terbuka. Malam itu, Dimas mengajarkan satu hal penting kepada semuanya, bahwa kadang, pelajaran paling berharga datang dari orang yang paling tak disangka. Dan dalam diam, banyak dari mereka yang berjanji untuk mulai melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Setelah pidato Dimas yang membekas di hati semua orang, suasana ruangan berubah total. Tak lagi terdengar suara tawa mengejek atau percakapan penuh pamer. Yang tersisa hanyalah keheningan reflektif dan mata-mata yang mulai membuka diri pada kenyataan, bahwa selama ini mereka salah menilai. Winda, sahabat masa kecil Dimas, berdiri dari kursinya dengan mata yang masih berkaca-kaca. Ia berjalan perlahan melewati meja-meja yang tadinya dipenuhi para alumni yang kini tampak menunduk, seperti kehilangan kata. Langkahnya terhenti di hadapan Dimas. "Dimas," ucap Winda lirih, suaranya nyaris bergetar.
Dimas menoleh dan tersenyum hangat. Iya, Win. Winda menatapnya dalam, menahan emosi yang berkecamuk di dadanya. Aku minta maaf. Bukan karena ikut mengejekmu malam ini, tapi karena dulu, aku juga pernah ragu pada kemampuanmu. Aku kira kamu akan terus jadi si Dimas yang pendiam dan gak punya apa-apa. Dimas tertawa kecil. Kamu gak salah, Win. Mungkin aku juga akan tetap seperti itu kalau gak pernah jatuh dan belajar. Winda mengangguk. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung memeluk Dimas. Sebuah pelukan yang penuh rasa haru, bangga, dan rasa bersalah yang bercampur menjadi satu. Pelukan itu menjadi simbol, seolah membungkus semua luka lama dan menyambut lembaran baru. Di sekeliling mereka, suasana menjadi sunyi. Semua mata memandang ke arah Dimas dan Winda. Namun kali ini bukan dengan cibiran atau tatapan sinis, melainkan rasa hormat dan kagum yang tulus. Lalu, seperti domino, satu persatu alumni mulai bergerak. Seorang pria bertubuh besar dengan jam tangan mahal yang sebelumnya mencemooh Dimas karena motor bututnya kini berdiri kaku di hadapannya. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Mas Dimas, katanya pelan, menunduk dalam. Saya minta maaf. Saya malu, karena yang saya lihat tadi cuma motor, bukan orangnya. Dimas mengangguk ramah. Ia berdiri dan meraih tangan pria itu, menggenggamnya hangat. Kalau semua orang cuma melihat dari luar, saya pun gak akan pernah sampai ke titik ini, kata Dimas. Tapi terima kasih karena kamu mau datang dan bicara jujur. Beberapa alumni wanita yang biasanya paling vokal saat mengomentari penampilan orang lain pun ikut maju. Sumpah, Mas Dimas, aku merasa jahat banget, kata salah satunya dengan suara bergetar. Aku bahkan gak bisa lihat kamu tadi tanpa membandingkan bajumu sama baju orang lain. Tapi ternyata, aku yang harus belajar lebih banyak. Dimas tak berkata banyak. Ia hanya menepuk bahu mereka lembut dan memberi senyum yang menguatkan. Malam itu, bukan hanya sebuah reuni, tapi transformasi. Orang-orang yang tadinya merasa paling tinggi, kini justru datang dengan hati merunduk, mengakui bahwa mereka telah kalah dalam ukuran yang sebenarnya. Dimas, di sisi lain, tetap tenang. Tak ada nada tinggi, tak ada dendam, tak ada balasan menyakitkan. Ia tahu, kemenangan terbesar bukan saat bisa membalas, tapi saat bisa mengampuni. Dan di sanalah letak kebesaran hatinya. Dulu, kata Dimas pelan sambil duduk kembali, aku sering berpikir, andai aku bisa buktikan ke semua orang yang meremehkanku. Tapi makin ke sini, aku sadar, membuktikan sesuatu tidak harus untuk membalas. Cukup untuk menunjukkan bahwa Tuhan gak tidur. Kalimat itu kembali menghujam hati semua yang hadir. Salah satu alumni yang menjadi ketua panitia reuni, Andra, mendekat. Wajahnya terlihat sangat menyesal. Ia mengulurkan tangan dengan mata berkaca-kaca. Dimas, aku benar-benar minta maaf karena awalnya kita nggak menghargai kehadiranmu. Bahkan, sempat berpikir kamu nggak cocok duduk di ruangan ini. Tapi ternyata, kamulah yang paling pantas di antara kami semua. Dimas menerima tangan Andra, menggenggamnya hangat. Kita semua pernah salah, Ra. Yang penting, kita nggak berhenti belajar. Dan itulah momen yang membuat sebagian besar alumni mulai menangis. Tangis yang tak bisa dibendung lagi, karena rasa malu, rasa kagum, dan rasa syukur yang bercampur menjadi satu. Para staf restoran, yang sejak awal tahu siapa Dimas sebenarnya, kini berdiri di pojok ruangan dengan mata berkaca-kaca menyaksikan tuan mereka berdiri dengan begitu agung tanpa perlu berdiri di atas siapapun. Mereka tahu, pria ini memang bukan sekadar pemilik restoran. Dia adalah guru kehidupan yang sesungguhnya. Malam semakin larut, namun tak ada satu pun yang ingin pulang lebih dulu. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar temu kangen.
Ini adalah perjumpaan dengan versi baru diri mereka. Versi yang lebih jujur, lebih tulus, dan lebih rendah hati. Di sudut ruangan, Winda kembali duduk di dekat Dimas. Ia menatapnya dengan senyum hangat. Kamu tahu, Dim? Dulu aku suka iri sama orang yang punya semuanya. Tapi malam ini, aku baru benar-benar iri. Karena kamu punya satu hal yang gak semua orang bisa miliki. Apa itu? Tanya Dimas penasaran. Hati yang gak pernah tumbuh jadi angkuh. Dimas menatapnya, lalu tertawa pelan. Mungkin karena aku pernah di posisi yang paling rendah, jadi aku tahu rasanya diremehkan. Dan aku janji, kalau aku sampai di atas, aku gak mau ikut-ikutan jadi orang yang lupa cara melihat ke bawah. Winda tersenyum. Tak berkata apa-apa lagi. Tapi tatapannya cukup mewakili ribuan kata. Malam itu, tangan-tangan yang sebelumnya menunjuk penuh hinaan kini terulur dengan tulus untuk bersalaman. Lidah-lidah yang dulu mencibir kini hanya mampu mengucap maaf. Dan hati-hati yang awalnya tertutup rapat oleh kesombongan kini terbuka luas oleh ketulusan seorang pria bermotor butut. Dan dalam senyap malam yang mulai lengam, satu pelajaran penting tertulis jelas di benak setiap alumni. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang ia kenakan, karena nilai sesungguhnya hanya bisa dilihat dari cara ia memperlakukan dunia. Pagi mulai menjelang ketika reuni itu akhirnya perlahan mereda. Lampu-lampu restoran diredupkan, menandakan bahwa acara telah mencapai ujungnya. Namun tak seorang pun benar-benar ingin pergi. Banyak dari para alumni masih duduk di kursinya masing-masing, merenung, menatap kosong ke meja atau diam-diam memandangi Dimas dari kejauhan. Pria yang mereka remehkan, tapi ternyata justru menjadi sosok paling luar biasa malam itu. Dimas duduk santai, menyesap secangkir teh hangat yang baru disuguhkan pelayan. Tak lagi ada kerumunan orang yang meremehkan atau menyepelekannya. Yang tersisa adalah tatapan kagum dan hormat. Bukan karena kekayaannya, tapi karena cara ia menyikapi luka, hinaan, dan kesombongan dengan hati yang besar. Winda masih duduk di sebelahnya. Aku masih belum percaya semua ini terjadi, ujarnya pelan. Dimas tersenyum. Aku juga nggak pernah menyangka, Win. Yang aku tahu, aku cuma ingin datang, menyapa teman lama, dan mungkin bernostalgia sebentar. Tapi ternyata, Tuhan punya rencana lain. Ia menatap ke sekeliling. Banyak yang masih terlihat terpukul, tapi bukan karena kecewa, melainkan karena mereka akhirnya melihat diri mereka sendiri lewat cermin kehidupan yang jujur. Cermin yang dihadirkan Dimas melalui sikapnya, bukan ucapannya. Beberapa alumni bahkan mulai berdiskusi hangat di pojokan ruangan. Bukan lagi soal liburan ke luar negeri atau mobil mewah, melainkan tentang makna hidup, tentang perjalanan yang hakiki, dan tentang arti rendah hati. Sebagian lain masih menunggu giliran untuk sekadar menjabat tangan Dimas, meminta maaf, atau mengucap terima kasih. Ketua panitia, Andra, kembali naik ke panggung kecil tempat MC sebelumnya berdiri. Teman-teman, ucapnya dengan suara yang lebih lembut dan dalam. Acara kita malam ini lebih dari sekadar reuni. Ini adalah momen yang akan kita kenang seumur hidup. Karena malam ini, kita tidak hanya bertemu teman lama, tapi kita juga bertemu versi diri kita yang baru. Semua mata kini menoleh padanya. Dan semua itu, karena satu orang yang bersedia hadir walaupun tahu dirinya mungkin tidak akan diterima dengan ramah. Seseorang yang datang dengan hati tulus, dan pergi dengan membawa hati kita semua kembali. Andra menoleh ke arah Dimas, dan spontan, seluruh ruangan berdiri. Tepuk tangan bergemuruh. Bukan tepuk tangan kosong, tapi tepuk tangan penuh rasa hormat. Winda menoleh pada Dimas, matanya berkaca-kaca. Kamu sadar enggak, Dim? Kamu udah ngubah kita semua. Bahkan tanpa kamu bermaksud begitu. Dimas hanya menggeleng kecil. Aku enggak ngubah siapa-siapa, Win.
Aku cuma datang sebagai diri sendiri. Mungkin Tuhan aja yang pengin ngasih pelajaran lewat cerita hidupku. Dan benar saja, malam itu menjadi titik balik bagi banyak orang. Seorang alumni yang dulu pamer bisnis properti, kini justru membuka kelas gratis untuk pengusaha muda dari keluarga tidak mampu. Yang lain, yang dulunya sibuk pamer barang mewah, kini sering terlihat terlibat dalam kegiatan sosial. Reuni itu menjadi pemantik bagi banyak dari mereka untuk kembali melihat hidup dengan kacamata yang berbeda, kacamata kerendahan hati. Dimas sendiri tidak berubah menjadi pribadi yang gemar tampil. Setelah reuni itu, ia tetap menjalani hari-harinya dengan tenang. Mengelola restorannya, memberi beasiswa diam-diam kepada anak-anak dari alumni yang kini sedang kesulitan, dan sesekali mengajak stafnya makan malam hanya untuk berterima kasih. Ia tak butuh popularitas, tak butuh sanjungan. Ia hanya ingin menjadi manusia yang berguna, tanpa harus dikenal sebagai pahlawan. 1 bulan setelah reuni, sebuah video singkat dari rekaman pidatonya malam itu beredar di media sosial. Diunggah oleh salah satu alumni secara anonim, dan dalam waktu singkat menjadi viral. Ribuan orang terinspirasi. Bukan karena cerita kekayaan yang meledak-ledak, tapi karena pelajaran tentang bagaimana seseorang bisa tetap rendah hati bahkan setelah menjadi luar biasa. Judul videonya sederhana. Pria bermotor butut yang mengubah sebuah reuni dan ribuan hati. Dimas menontonnya diam-diam, tersenyum kecil. Ia tak berniat mengaku bahwa itu dirinya. Tapi di hati kecilnya, ia tahu, ia telah menjalani takdirnya dengan baik. Suatu pagi, ketika Dimas sedang duduk di teras rumah kecilnya, Winda datang membawa secangkir kopi. Aku selalu percaya bahwa Tuhan menaruh cahayanya di tempat yang orang lain sering abaikan, kata Winda sambil duduk di sampingnya. Dimas menatap langit yang biru. Dan aku hanya ingin jadi pelita kecil, Win. Biar orang-orang gak tersandung lagi karena gelap yang mereka buat sendiri. Ia tersenyum, menyesap kopinya. Dan kisah itu pun berakhir, bukan dengan sorak-sorai kemenangan, melainkan dengan hati yang penuh cahaya. Cahaya yang memancar dari seseorang yang dulu datang dengan baju lusuh dan motor tua, tapi pulang dengan membawa kebangkitan batin seluruh ruangan.